Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan mengucapkan terlebih dahulu Shema Israel. Setelah itu kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Faed. Sekali lagi, Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Faed. Dengarlah Israel, Yahweh itu Elohimu, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah sampai selama-lamanya. Kasihlah Yahwehmu, Yahweh Elohimu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Kami kembalikan kepadamu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu sore menjelang malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini oleh karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sehingga Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau lewat ibadah online ini Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu memenuhi setiap kami di mana saja kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran sore menjelang malam hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Elohim. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia-Mu Yesuaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Yahweh yang mulia, Yahweh yang mulia,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, Pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian Tuhan. layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, amin. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesus, aku tak layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian, katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Yahweh yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Segala pujian Haleluya. dan syukur bagi Engkau mulia Tuhan, Yahweh yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. segala pujian, amin. Segala pujian Mari katakan kepada Tuhan, syukur ucapkan syukur bagi kepada Tuhan, haleluya. Yahweh yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sekali lagi katakan lebih lagi, segala pujian bagimu Tuhan, Dan syukur haleluya. bagimu, Terima kasih Tuhan. Yahweh yang mulia, Engkau mulia kuduslah Tuhan, namamu. Engkau kudus ya Tuhan, amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus akanlah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia. Kami terus menyembah-Mu sore hari ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya.
ucapkan syukur kepada Tuhan sore menjelang malam hari ini. Kami Karena Tuhan bersyukur selalu baik bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kekuatan yang baru Tuhan yang telah Engkau berikan atas setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Yahweh yang mulia, Yahweh yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal Tuhan, Kaulah yang awal, amin, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian segala pujian Tuhan, segala pujian dan syukur bagi haleluya. Yahweh yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian, amin. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan sore hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Sore menjelang malam hari ini kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini setiap kami Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di sepanjang hari ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu turun atas kami kembali malam hari ini, menguduskan setiap kami, menyucikan setiap kami dan melayakan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Orabaya syakata kaya penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang membakar setiap kami, membakar setiap kami, membangkitkan setiap roh kami ya Tuhan, untuk terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami, ini persembahan kami Tuhan. Haleluya, tubuh jiwa roh kami persembahkan kepadamu, karena inilah ibadah yang sejati di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Elohim, terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Yesus Hamasia, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami sore hari ini. Engkau melihat setiap kami Tuhan, di mana saja kami berada malam hari ini, di tempat kami masing-masing. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau, yang rindu akan Engkau, yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa setiap kami Tuhan malam hari ini menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau secara pribadi Tuhan, dan bersekutu dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesua Hamasiah, oh bertahta atas hidup kami. Engkau berdaulat atas hidup kami ya Elohim. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Haleluya. Sebagai korban yang murni, yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, di saat kami di dalam hadirat-Mu, kekuatan yang baru mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pelepasan. Di dalam hadirat-Mu ada kebebasan ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan Engkau malam hari ini menjamah melawat setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesua Hamasiah. Nama-Mu kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat menghormati Engkau Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Termulialah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini buat kehadiran-Mu yang sungguh luar biasa di tengah-tengah kami. Dan kami mau lagi bersekutu dengan Engkau lewat pujian kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Amin. Biarlah sukacita yang dari surga itu mengalir atas setiap kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu yang mau bersuka cita malam hari ini, yang mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesua Hamasiah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan pujian ini Bapak Ibu dengan sukacita. Katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan haleluya. Oh, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Katakan na. Mari yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, katakan pujian ini dengan semangat. Amin. Katakan haleluya. Oh, yeah. Katakan haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Amin. Kakiku Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari katakan bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari tepuk tangan, bersyukurlah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sebab Dia baik, Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. kasih setianya. Katakan sekali lagi, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah. Amin. Pada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yes. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Haleluya. kasih Setianya. kasih Sekali lagi katakan, bersyukurlah. Amin Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih katakan na. Sekali lagi katakan na. Oh haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat muka-muka yang bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Ya, karena kita patut bersyukur saudara, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi saya dan saudara. Amin. Dia baik, Dia sangat baik bagi kita semua. Dia telah memilih setiap kita, memanggil setiap kita di sekian banyak orang. Amin. Haleluya, kita sangat bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, saat ini saya mau membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sore menjelang malam hari ini. Mari saya persilakan. Silakan kalau mau ada yang bersaksi saudara, sepanjang minggu ini mungkin ada pertolongan atau ada sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita untuk bisa memberkati yang lain saudara ya. Silakan kalau ada. Halo. Ya, Halo. shalom, silakan Bu Salni. Jelas ya? Bisa Bu? Ya. Jelas suaranya. Soalnya saya pakai laptop. Ya, bisa Bu, bisa. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga dalam keluarga. Dan terutama saya syukuri ya, barusan saya kan diperintah kami kami ke Bali. Itu waktu hari Kamis itu lagi di Bali itu waktu sharing itu. Jadi ada yang saya mungkin karena trauma itu waktu di Semarang. Jadi saya waktu pulang, oh Tuhan, saya bilang ini kalau kejadian kayak di Semarang lagi itu,
betul gimana ya, ini di luar apa, jauh. Kalau cuma di Makassar saya bisa mendarat begitu. Tapi ternyata memang tak teman-teman yang berguna, mereka yang pernah ke sana, yang pernah ke sana, itu mereka bilang tidak ada, tidak ada. Apalagi mungkin karena di Bali itu banyak orang. Jadi itu kata, pokoknya tidak ada yang diterapkan. Tapi waktu kemarin hari Sabtu ya, jadi Sabtu malam itu berangkat itu jam 8, setengah 9, ya setengah 9 malam. Nah, jadi waktu kami ke bandara, di penjagaan pertama memang tidak ada apa-apa. Jadi penjagaan pertama itu eh, bisa lolos cuma pada. Signal kayaknya misalnya ya. Masuk di dalam, ya kita masuk di lantai 2, ya ya. Rupanya saya lihat mereka scan-scan itu HP. Saya dari jauh lihat, aduh jangan-jangan kayak kejadian di sana ini pakai itu scan itu apa. Aduh, saya bilang, oh Tuhan tolong saya. Saya bilang begini, kenapa saya sudah lain pikiran. Tapi setelah saya mendekat, oh ternyata eh, scan apa, boarding, karena ada barcode-nya. Jadi kalau di Bali itu sudah tidak lagi dicetak, tidak dicetak lagi di boarding pasnya, tapi di scan. Jadi ada pintu yang masuk, itu pintu ini ada, seperti kalau di Jakarta mungkin kalau kita mau naik naik apa ya, Transjakarta itu kan kita lewat itu dulu pintu yang kecil, kita scan kartu. Nah begitu juga itu kita scan di HP, dari HP kita scan barcode-nya apa, scan barcode-nya ini apa, boarding boarding pass. Jadi tidak dicetak lagi kan, tidak dicetak boardingnya, tapi di scan. Saya jadi lega karena saya pikir apa namanya, kurang jelas Pak ya, kurang jelas. Agak putus-putus tapi masih bisa dengar. Oh iya iya. Mungkin ibu mesti apa, arahkan ke mic yang di laptop supaya uh, suaranya jelas bu. Ya, Oh yang di iya. arah kamera itu ya. Oh iya iya iya. Ya, Iya betul. Iya. Jelas sudah Pak. ya lanjut bu. Oh, iya iya. Iya jadi begitu saya, setelah saya ini eh, scan, ya awalnya awalnya sih saya kurang ngerti karena saya scan tapi kok tidak ini. Nanti petugasnya ajar, oh begini caranya. Ternyata ya puji Tuhan, cuma yang di scan itu barcode ini apa namanya, boarding boarding. Jadi bukan lagi itu. Jadi puji Tuhan kita lolos di situ. Jadi sampai di Makassar, kemudian di Makassar kami menginap semalaman. Makanya ini masih oleng-oleng karena menginap semalam. Jadi nanti subuh tadi baru start ulang ke apa, lanjut ke sini ke Palu. Makanya masih agak oleng-oleng di Makassar juga. Puji Tuhan tidak ada kendala, dan apa namanya, walaupun tidurnya barangkali tidurnya karena ribut ya di bandara, namanya juga di bandara apa, biar subuh itu sedikit-sedikit pengumuman. Jadi belum kita di pas dekatnya apa namanya salon apanya itu yang pengeras suara itu. Jadi tapi saya bersyukur Tuhan apa namanya menolong kami boleh tiba di Palu dengan selamat. Nah, mungkin ya ini karena saya pikir-pikir juga mungkin karena ini sudah dicabut apanya itu dari WHO, apa ya, darurat COVID ya, sampai sudah lebih baik lagi di perjalanan begitu. Puji Tuhan. Ya, saya tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi yang jelas sekarang ini luar biasa, apa yang namanya, baik-baik, baiklah begitu. Jadi itu yang saya syukuri karena semuanya boleh berjalan dengan lancar, sekalipun sedikit ada trauma, ada kekhawatiran, tapi ternyata Tuhan menyertai kami boleh tiba dengan selamat. Demikian, terima kasih.
Ya, puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Bu Salni ya. Jadi memang sebenarnya ada sedikit, kalau kita lihat sekarang ini memang ada sedikit kelonggaran ya. Nah, jadi makanya ini juga yang jadi beban doa. Mungkin di sini ada Pak Doni dan Ibu Vita. Itu kakaknya juga tidak terima jus itu ya. Dan dia akan pulang juga ke Manado, Saudara. Jadi kita akan dukung dalam doa supaya bisa datang dengan caranya Tuhan ya, jadi bisa lolos begitu, karena dia juga belum diinjus Saudara. Jadi mungkin nanti sampai sini baru kami akan layani gitu. Oke Saudara, jadi kita tetap tetap berjaga-jaga, karena justru di situasi aman seperti sekarang kalau saya lihat banyak yang jadi lengah. Kalau dahulu justru yang di saat gencar-gencarnya banyak yang waduh sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi ketika sudah mulai kelihatannya seperti mulai aman, tenang, nah di situ orang mulai lengah. Jadi kita harus waspada dengan tipu daya daripada iblis ya. Oke, puji Tuhan, nanti mungkin kita akan share setelah selesai ya. Nanti kalau saudara mau bersaksi ataupun mau sharing sesuatu, nanti setelah ibadah kita selesai. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kesaksian tadi yang disampaikan Ibu Salni, biarlah semuanya kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Biarlah caranya Tuhan, Bu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Elohim yang disampaikan malam hari ini tidak lewat begitu saja Bapak Ibu, tetapi boleh tertancap di dalam roh hati kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau ketenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu dengan segenap hati kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Tersungkur, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskanku, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku, oh Tuhan, di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami terus menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku,
salinku. Terima kasih Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu ya Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagi Katakan mengiring-Mu. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Kehendakku kehendakku, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku Harapan hanya di dalam-Mu Tuhan. Amin. di dalam-Mu. Ya Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Bejana-Mu bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. untuk memuliakan. Mari katakan mengiring-Mu seumur hidupku. Mari katakan pujian ini Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Masuk dalam Kami terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Bapa. Terus masuk di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami, kami hanya serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Kan bejana-Mu untuk memuliakan. mengiring-Mu Tuhan. Mengiringmu Haleluya. seumur hidupku, Amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Kehendakku, kehendakku, katakan ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Bejana-Mu bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. untuk memuliakan, Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Sebelum kami mendengarkan akan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu malam hari ini Tuhan. Hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terus merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar Tuhan boleh menjadi penuntun kami, memimpin kami Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini bagi setiap kami di dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Biarlah firman-Mu sebentar Tuhan Kau memberikan kami pengertian. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau urapi dia Tuhan. Kuasa otoritas pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang memberikan kekuatan, berikan kemampuan bagi hamba-Mu sore hari ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang dia sampaikan malam hari ini bagi setiap kami, bagi setiap umat-umat Tuhan yang bergabung di dalam ibadah Zoom ini Tuhan, itu benar-benar berasal dari Engkau Tuhan, berasal dari Tuhan Yeshua HaMashiach yang berkata-kata kepada setiap kami semua lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi dia Tuhan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan buat pemberitaan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dan kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami tolak setiap roh yang tidak berasal dari Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sore hari ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Biarlah Engkau yang menolong kami sore hari ini, menyertai kami, melindungi kami semua Tuhan, di tempat kami masing-masing, di mana saja kami berada sore hari ini. Biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dengan hati yang rindu akan Engkau, dengan roh kerendahan hati yang daripada-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada sore menjelang malam hari ini, amin. Ya, semua ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya bersyukur bahwa Tuhan itu menuntun kita saudara dengan luar biasa ya, dengan firman-firman yang begitu menguatkan. Lalu ada kesaksian-kesaksian yang saudara juga bagikan, itu sangat saudara memberkati. Terlebih juga bagi saya saudara, itu saya sangat diberkati juga. Dan saya bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh sama-sama beribadah ya, meluangkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, karena firman Tuhan katakan lebih baik saudara ya, kita satu hari itu berada di rumah Tuhan daripada kita 1000 hari ada di tempat yang lain. Nah, saya percaya setiap saudara pasti punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan terlebih khusus untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin singkat ini. Nah, saudara, saya itu kemarin sedang merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan membuka satu rema di dalam kitab Lukas. Kita akan membaca sama-sama. Kitab Lukas pasal yang ke-14 ya saudara. Ayat 25 sampai 35.
Masternya diturun. Ya, Lukas 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan baca buat saudara dalam versi ILT 3 ya saudara. Jadi ini berbicara tentang syarat-syarat saudara untuk mengikut Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Nah, Lukas 14 ayat 25 sampai ayat yang 35, demikian firman Elohim. Dan kerumunan orang banyak datang bersama-sama kepadanya, dan sambil berpaling dia berkata kepada mereka, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya dan ibunya dan istrinya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya laki-laki dan saudara-saudaranya perempuan dan bahkan juga jiwanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah dari antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara yang tidak terlebih dahulu duduk menghitung biayanya, apakah dia mempunyai sesuatu untuk penyelesaiannya, supaya jangan setelah dia meletakkan fondasinya dan tidak sanggup menyelesaikannya, maka semua orang yang melihatnya mulai mencemooh kepadanya sambil berkata, orang ini mulai mendirikan, tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak pergi menyerang raja lain dalam peperangan, tidak duduk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dia sanggup dengan 10.000 orang menghadapi yang datang kepadanya dengan 20.000 orang, dan jika tidak, selama musuh itu masih jauh, dengan mengirim seorang utusan dia menanyakan syarat-syarat untuk perdamaian. Demikian pula selanjutnya setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk tanah maupun untuk pupuk. Mereka membuangnya keluar. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini perikop ini berbicara tentang syarat-syarat untuk mengikut Tuhan. Mungkin kita sebagian besar sudah tahu. Pikul salib dan sebagainya kita sudah mengerti saudara. Tapi malam hari ini saya rindu untuk merenungkan lebih dalam lagi supaya kita memiliki satu pengertian yang lebih dalam. Bagaimana kita mau mengikut Tuhan. Karena banyak orang yang mau mengikut Tuhan saudara, hanya cukup untuk menjadi pengikut Tuhan saja. Dia tidak mau menjadi yang namanya murid saudara. Nah, hari ini kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi pengikut saudara, tetapi mengikut Tuhan itu harus menjadi murid. Amin ya. Nah, syaratnya apa saudara untuk kita bisa menjadi seorang murid? Saya pernah share di grup di WA kalau tidak salah itu ya. Mengenai kawanan kecil, kelompok orang yang dipercayakan kerajaan surga. Mereka adalah murid-murid saudara. Nah, berarti kawanan kecil itu bukan hanya sekedar pengikut Tuhan, tetapi mereka adalah murid. Nah, banyak orang saudara suka mengikut Tuhan. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dan dia bangga menjadi orang percaya, orang Kristen. Tapi pertanyaannya malam hari ini, apakah kita semua adalah hanya sekedar pengikut atau kita juga adalah murid Tuhan? Karena Tuhan mau saudara kawanan kecil itu menjadi murid. Ya, menjadi murid orang-orang yang dipercayakan kerajaan sorga saudara. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana syarat kita menjadi murid supaya kita dapat mengikut Tuhan. Kita boleh sampai di garis akhir dan kita boleh menyelesaikan pertandingan iman kita ini sampai di garis akhir. Karena saya melihat banyak orang percaya, orang benar tidak menyelesaikan pertandingan imannya sampai di garis akhir. Mereka berhenti di tengah. Menjadi kandas imannya ya. Oke, saudara, yang pertama, syarat untuk kita bisa menjadi muridnya Tuhan supaya kita dapat memperoleh kerajaan sorga itu. Yang pertama saudara, di situ dikatakan, barang siapa mengasihi orang tua, istri, suaminya atau anaknya
lebih dari Tuhan, dia tidak layak bagi. Dalam ayat ini lebih jelas dikatakan, siapa yang tidak membenci orang tuanya, istri, suami, anaknya, dia dikatakan tidak layak. Mungkin saudara bertanya, kok kenapa Tuhan suruh benci orang tua ya? Kenapa Tuhan suruh benci istri, suami, anak, bahkan saudara-saudara kita? Nah, saudara, sebenarnya kata benci di situ, saya lihat terjemahan aslinya, bukan benci dalam arti saudara harus memusuhi. Memusuhi orang tua, memusuhi istri, suami, anak, dan juga keluarga kita. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi kata benci di situ dia pakai kata miseo. Miseo itu artinya salah satunya ialah mencintai lebih sedikit. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara mencintai keluarga, istri, suami, anak, saudara-saudara kita lebih daripada Tuhan, maka Tuhan katakan kamu gak layak. Jadi kata benci di situ dikatakan pakai bahasa aslinya miseo. Miseo itu artinya saudara boleh mengasihi, saudara boleh mencintai keluargamu. Tetapi kadarnya itu tidak boleh lebih daripada Tuhan. Selama kita belum bertentangan secara firman, secara iman, maka kita harus tunduk kepada orang tua, yang istri harus tunduk kepada suami. Tetapi dalam hal iman, firman, saudara, kita harus miseo, mencintai atau mengasihi, itu lebih di bawah daripada Tuhan. Jadi kalau ada keluarga kita yang mengajak kita atau membawa kita jauh daripada Tuhan, nah di saat itulah kita harus berdiri sebagai murid bahwa kita harus miseo, harus ya seperti ayat tadi katakan membenci. Membenci bukan berarti saudara harus memusuhi mereka, enggak saudara. Tapi kadar kasih saudara itu harus lebih dibawa daripada Tuhan. Karena Tuhan harus segala-galanya. Itu syarat untuk menjadi murid saudara. Banyak orang saudara mengikut Tuhan tetapi dia tidak bisa berdiri di pihak Tuhan. Kalau suaminya salah, istrinya salah, bertentangan firman, dia ikut kompromi dengan Tuhan. Atau dengan bukan dengan Tuhan, dengan istrinya atau dengan suaminya. Jadi kompromi itu saudara. Nah, kalau kita mau menjadi murid, maka kita harus miseo dengan keluarga kita. Amin saudara. Miseo artinya saudara mengasihi mereka tidak boleh lebih dari Tuhan. Itu maksudnya. Tuhan itu harus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ya. Miseo itu juga berarti mencintai keluarga kita lebih sedikit daripada kita mencintai Tuhan. Berarti kadar mencintai Tuhan itu harus lebih saudara. Harus di atas segala-galanya. Amin. Tuhan itu harus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ya di sepanjang perjalanan kehidupan kita akan mungkin diperhadapkan dengan keluarga yang mungkin tidak mengasihi Tuhan, keluarga yang menentang firman, keluarga yang tidak mau mentaati firman Tuhan, bahkan pilihan-pilihan tindakan iman kita pun berbeda-beda saudara. Nah di dalam hal ini saudara, Tuhan katakan kalau kamu mau jadi murid, kamu harus mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Shema Israel yang tadi kita ucapkan di awal. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad Baruch Shem Kefo, Malhuto Leolam Vaed. Saudara, Tuhan katakan kasihilah, dengarlah Israel, Yahweh itu Elohim, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, bayangkan dikatakan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi pekerti. Jadi mengasihi Tuhan, saudara harus di atas segala-galanya untuk menjadi murid. Gak ada saudara syaratnya itu, syarat yang pertama itu mutlak. Jadi kalau saudara mengasihi keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, saudara-saudaramu lebih daripada Tuhan, maka engkau gak layak menjadi murid Tuhan. Itu maksudnya. Saudara mau menjadi murid, amin. Coba kalau saudara mau menjadi murid, saudara katakan saya mau jadi murid. Atau saudara ketik di kolom chat, saya mau jadi murid.
Ya. Saya percaya kawanan kecil ini adalah murid Tuhan. Amin. Saudara mau jadi murid Tuhan? Amin. Memang nggak banyak saudara mau jadi murid Tuhan. Dari ribuan orang yang mengikut Tuhan, saudara. Saudara lihat. Dari ribuan orang yang mengikut Tuhan yang menjadi murid itu hanya 12. Benar? Nah, 12 ini saudara lihat. Waktu Petrus, mereka saudara ada di tepi danau. Dan Tuhan datang. Mari ikutlah aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Lalu mereka langsung letakkan saudara. Mereka tinggalkan papanya saudara, bayangkan. Nah itu yang namanya murid. Tapi kalau seorang murid disuruh ikut Tuhan, nanti ya Tuhan, saya mau ini dulu, saya mau nikah dulu Tuhan. Saya masih ada urusan ini dan itu. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan ada seorang dikatakan, Tuhan aku akan ikut engkau, tapi izinkan aku dulu menguburkan ayahku. Tuhan katakan biarkan orang mati, pergi menguburkan orang mati. Nah jadi saudara, syarat yang pertama kalau kita mau jadi murid, saudara harus miseo dengan keluarga kita. Jangan mencintai keluarga kita lebih daripada Tuhan. Ayat ini dikatakan membenci, tapi kalau orang salah tangkap dia pikir, oh kita harus membenci saudara kita. Bukan. Tapi kadar kasih saudara itu harus lebih rendah kepada saudara lebih kepada Tuhan. Begitu. Nah, jadi banyak orang saudara nggak bisa menjadi murid Tuhan karena dia lebih mengasihi keluarganya. Sekalipun keluarganya berbuat salah, sekalipun keluarganya atau temannya atau istri atau suaminya itu berbuat dosa atau kompromi dengan Tuhan, maksudnya kompromi dengan dosa-dosanya ya gitu. Dia lebih memilih untuk mengikut saudaranya atau membela saudaranya, istrinya atau suaminya. Nah ini sesuatu yang salah saudara. Orang yang demikian gak akan bisa menjadi muridnya Tuhan. Amin. Kalau kita mau jadi muridnya Tuhan, mari saudara. Jangan kompromi. Jangan mengasihi keluarga kita lebih daripada Tuhan. Tuhan itu harus menjadi segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara, ya. Nah, saudara, orang-orang yang tidak miseo atau tidak mencintai lebih sedikit ya kepada keluarganya, itu tidak dapat menjadi murid Tuhan. Tidak dapat menjadi murid Tuhan berarti tidak dapat diajari. Nah, ini. Saudara mau diajar Tuhan enggak, saudara? Ya, semua mau diajar Tuhan? Kalau mau diajar Tuhan berarti kita harus jadi murid. Nah permasalahannya, kalau kita nggak miseo atau kita tidak membenci keluarga kita atau tidak mengasihi mereka lebih sedikit daripada kita mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi murid. Engkau tidak akan pernah bisa diajar oleh Tuhan. Banyak yang gagal saudara menjadi murid, kenapa? Karena memilih jalur kompromi. Lebih memilih teman-temannya yang tidak mengasihi Tuhan daripada Tuhan. Saya saudara, saya lebih baik kehilangan teman-teman dan keluarga saya daripada saya harus kehilangan Tuhan. Saudara, saya lebih baik kehilangan keluarga dan teman. Itu orang yang miseo. Dan orang yang miseo, orang yang mencintai Tuhan lebih daripada keluarganya, saya mau kasih tahu, saudara akan merasakan yang namanya kesepian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Kalau saudara belum merasakan yang namanya kesepian di tengah-tengah keramaian dunia ini, berarti saudara belum miseo. Ya, masih menikmati dunia ini, masih enjoy. Ah, itu berarti belum miseo. Tapi di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, kalau saudara merasa Tuhan, saya merasa kesepian, saya hanya butuh engkau. Nah, itu orang yang miseo. Tidak mengasihi keluarganya lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan harus menjadi yang utama. Itu perintah Shema Israel dalam Ulangan pasal 6. Ditulis saudara sebagai ucapan doa setiap hari yang harus diucapkan. Makanya kenapa dalam ibadah kita di kawanan kecil ini saya membiasakan Shema Israel bukan karena kita mau ikut ajaran-ajaran Yahudi atau mau bergaya-gaya seperti Yahudi, enggak. Tapi saudara, ini adalah doa kita supaya kita ucapkan selalu bahwa benar Tuhan, saya harus mengasihi engkau lebih dari segala-galanya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan,
segenap akal budi. Nah itu dia. Baru kita bisa jadi murid saudara. Saudara lihat 12 murid Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Bahkan kalau nggak salah Petrus ya. Petrus itu yang seorang murid yang mertuanya disembuhkan oleh Tuhan ya. Koreksi kalau saya salah. Kayaknya Petrus. Berarti kan dia punya istri saudara. Iya kan? Tapi dia rela saudara. Meninggalkan keluarganya, bayangkan. Untuk mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Jadi syarat yang pertama ini, saudara kita harus miseo atau tidak boleh mengasihi keluarga kita lebih dari Tuhan. Yang kedua, saudara Tuhan katakan engkau harus memikul tiang salib. Nah, sekarang kita sudah mengerti kan salib yang dimaksud itu bukan salib yang begini ya, saudara. Tapi tiang itu ya. Tuhan dipakukan di sana, jadi kita harus memikul itu saudara. Nah di situ dikatakan barang siapa tidak memikul salib dan mengikut Tuhan, maka dia nggak layak saudara. Nah saudara memikul, kata memikul di situ saya lihat dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata B-A-Z-T-A-S-O, bastaso. Jadi memikul itu bastaso. Bastaso itu artinya begini. Bertahan di dalam penderitaan. Ketika saudara mau jadi murid, saudara harus memikul salib. Memikul salib itu artinya bastaso. Saudara harus bertahan di dalam penderitaan saudara. Bastaso itu pengertian pertama bertahan. Jadi saudara harus bertahan. Yang kedua, bastaso itu menopang. Saudara lihat kalau orang pikul salib, dia taruh di pundaknya sini, dia bawa. Kan sangat berat saudara, itu kan bukan sesuatu yang ringan. Sampai Tuhan saja terjatuh berkali-kali saudara waktu dia pikul salib, betul enggak? Jadi maksudnya memikul salib itu, saudara harus bertahan di dalam penderitaan, saudara harus menopang salib itu, dan bastaso pengertian yang ketiga, menerima. Banyak orang saudara tidak bertahan di dalam pikul salib. Ketika datang penganiayaan, datang penderitaan, langsung mundur. Ini nggak bisa jadi murid Tuhan. Tuhan bilang kamu harus pikul. Pikul itu berarti bastaso. Harus bertahan dalam penderitaan. Harus menopang salib itu. Dan yang ketiga, harus menerima. Jadi kalau kita katakan kita pengikut Tuhan, murid Tuhan, saudara, kita harus masuk yang di dalam namanya penderitaan. Penderitaan atas apa? Saudara akan mengalami namanya aniaya. Saudara akan mengalami namanya saudara dikucilkan. Ya. Difitnahkan yang jahat. Dikata-katakan sesuatu yang mungkin tidak enak bagi telinga kita. Bahkan yang paling terburuk ialah mungkin satu saat saudara, kita akan dibunuh oleh karena memikul salib. Bahkan akan tiba saatnya firman Tuhan katakan, orang-orang yang membunuh kita, dikatakan mereka berbuat bakti kepada Tuhan. Saudara, untuk menjadi murid Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau kita nggak bastaso, memikul salib, bertahan dalam penderitaan, menopang salib dan menerima salib itu, maka kita nggak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Saudara mau memikul salib? Saudara mau bastaso? Bastaso itu bertahan. Kalau kita mengikut Tuhan, kebenaran, orang ejek, orang aniaya, bahkan orang tinggalkan, saudara saya mau katakan bertahan. Kalau kita mengikut salib, mengikut kebenaran, kita dibenci istri kita, dibenci suami kita, dibenci anak-anak kita, dibenci saudara-saudara kita. Saya mau katakan bertahan, itu yang dikatakan murid. Murid, merekalah kawanan kecil yang akan menerima kerajaan. Yang dipercayakan rahasia kerajaan surga. Setiap kali Tuhan berbicara kepada orang banyak, dia selalu pakai bahasa perumpamaan. Tapi kepada orang-orang yang bastaso, murid tadi, Tuhan selalu berbicara dengan terus terang. Makanya kenapa banyak orang di luar sana gak bisa mengerti kehendak Tuhan hari-hari terakhir ini saudara. Karena mereka gak mau
pikul salib. Mereka nggak mau bastaso. Mereka nggak mau bertahan di dalam penderitaan. Nggak mudah, saudara. Saya pribadi diserang dari segala arah, saudara. Tapi saya katakan, Tuhan, saya sudah terlanjur untuk mengikut Engkau. Dan saya tidak akan berpaling daripada kebenaran ini. Sekali Yeshua, tetap Yeshua. Itu harusnya. Sekali saudara sudah terima pikul salib, jangan pernah berhenti di tengah jalan, saudara. Ya. Terus dikatakan di poin kedua ini tentang memikul salib. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut. Nah, kata mengikut di situ dia pakai kata erchomai. Bukan siomai ya, saudara. Erchomai. Erchomai. Nah, erchomai ini pengertiannya menemani. Wow, luar biasa. Waktu Tuhan pikul salib, adakah orang menemani dia, saudara? Banyak orang pergi meninggalkan Tuhan. Waktu Tuhan ada berjalan di Via Dolorosa, saudara, semua orang meninggalkan dia. Jadi yang dikatakan murid adalah mereka yang menemani. Waktu Tuhan sedang memikul salib, adakah kita juga orang-orang yang menemani Tuhan? Jangan seperti orang yang hanya mengharapkan mujizat, saudara. 5 roti dan 2 ikan, setelah Tuhan disalib, gak ada satupun yang datang menemani Tuhan. Jadi saudara, kata mengikut, tadi kan memikul dan mengikut. Mengikut itu erchomai, artinya menemani. Banyak orang, saudara, mau mengikut Tuhan tapi tidak mau menjadi satu kuk dengan Tuhan. Saudara tahu kuk? Kalau lembu itu dipasang satu kuk. Jadi lembu itu nggak pernah sendiri. Satu kuk, satu pasang begitu. Waktu Tuhan pikul kuk penderitaan, saudara harus ada di sebelah kuknya. Itu yang dikatakan erchomai. Menemani. Jadi waktu Tuhan ada memikul kuk beban penderitaan, saudara harus ada yang menemani. Kuk itu nggak pernah sendiri. Kuk itu selalu satu pasang. Saudara lihat kalau ada sapi atau lembu yang mau membajak sawah itu nggak pernah sendiri. Selalu satu pasang. Nah, jadi erchomai itu artinya dipasang satu kuk menemani Tuhan di dalam penderitaan, saudara. Banyak orang mengikut Tuhan hanya karena berkat-berkat Tuhan. Ketika Tuhan bilang, engkau mau pikul salib, mengikut aku dalam penderitaan. Oh Tuhan, nanti dulu Tuhan. Orang-orang demikian gak bisa jadi murid, saudara. Yang dikatakan murid, mereka dipasang satu kuk menemani Tuhan. Kalau Tuhan saja boleh menderita, Tuhan saja boleh mati, saudara, maka kita juga akan menderita. Jangan hanya mau yang enak-enak saja. Karena kerajaan sorga, saudara, untuk memperoleh kerajaan sorga, itu gak mudah. Harus menjadi murid. Harus diajar. Harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Harus memikul salib. Bertahan. Harus mengikut atau menemani Tuhan di dalam penderitaan. Nah, orang-orang yang tidak mau erchomai, saudara, mereka gak bisa jadi murid. Coba saudara lihat Filipi 1 ayat 29. Saya bisa minta tolong satu orang membacakan versi ILT 3-nya. Mungkin Pak Doni bisa tolong bacakan saya. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Ya, sudah. Filipi 1 ayat 29 bunyinya, sebab demi Hamasiak bagimu telah dianugerahkan tidak hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita demi dia. Nah, saudara, ini ayat yang sangat terkenal. Sebab demi Hamasiak, Yeshua ya, bagimu telah dianugerahkan tidak hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita demi dia. Jadi penderitaan itu juga adalah anugerah. Kalau saudara dipasang satu kuk dengan Tuhan, artinya Tuhan tahu bahwa saudara sanggup menanggung setiap penderitaan, saudara sanggup untuk menjadi murid,
saudara sanggup menjadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan sorga. Permasalahannya mau atau enggak, nah itu aja. Bukan bisa atau enggak, karena kalau berbicara bisa atau tidak, saya percaya bisa, karena firman Tuhan katakan, kesanggupan kita ialah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan kesanggupan di dalam saudara dan saya. Tapi mau atau enggak, kalau ditanya sama Stefanus, bisa enggak Stefanus kamu dirajam sama batu? Mungkin dia juga akan jawab, aduh enggak bisa. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, saudara, waktu itu terjadi, bisa. Luar biasa, saudara. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang mau, saudara, menderita. Dipasang satu kuk dengan Tuhan. Supaya kita, saudara, boleh sampai di garis akhir. Kita boleh menjadi murid dan menerima kerajaan surga. Nah, jadi yang pertama tadi ingat baik-baik. Harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Yaitu miseo ya. Yang kedua, memikul, bastaso, bertahan dalam penderitaan, mengikut erchomai, yaitu menemani Tuhan, ya, di dalam penderitaan. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana syarat untuk menjadi murid? Mengikut Tuhan, saudara, di situ digambarkan di dalam ayat pembacaan kita di awal, bagaimana seorang yang mau membangun sebuah menara, ya. Ketika seorang membangun sebuah menara, tadi di dalam Lukas 14 ya, dia harus menghitung biayanya. Jangan sampai dia sudah memulai fondasi tetapi dia tidak menyelesaikan. Sehingga akhirnya orang mencemooh dia. Nah, jadi hal yang ketiga, saudara, untuk syarat menjadi murid, saudara harus mengikut Tuhan sampai di garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan, itu maksudnya. Nah, gambaran orang yang setengah-setengah dengan Tuhan, ini maksudnya orang yang gak menyelesaikan pekerjaan menara itu maksudnya begini. Dia sebenarnya bukan meninggalkan Tuhan sih sebenarnya. Tetapi penggambaran ayat itu adalah orang yang setengah-setengah dengan Tuhan. Tuhan iya, dunia juga iya, saudara. Melayani Tuhan, melayani juga kedagingannya. Itu penggambaran orang yang setengah-setengah dengan Tuhan. Jadi Tuhan katakan kalau kamu mau jadi murid, kamu harus hitung biayanya. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Jangan sampai orang bilang begini, ya katanya sudah ikut Tuhan, kok kembali kepada dunia? Kok katanya murid Tuhan? Kenapa masih berbuat ini dan itu? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengikut Tuhan, kita harus sampai di garis akhir kalau mau jadi murid. Makanya nggak boleh setengah-setengah. Kenapa orang akhirnya berhenti di tengah jalan, saudara? Saya tanya, kenapa orang yang akhirnya berhenti mengikut Tuhan di tengah jalan? Pasti ada penyebab. Itu karena apa, saudara? Karena dia ikut Tuhan setengah-setengah. Setengah Tuhan, setengah dunia. Coba saudara, kalau kita fokus 100% dengan Tuhan, tidak ada lagi pemikiran tentang dunia ini. Sekalipun saudara masih bekerja. Maka saudara tidak akan menjadi orang yang seperti tadi membangun menara, terus tidak menyelesaikannya. Nah, jadi orang yang membangun menara, yang menyelesaikan menara sampai akhir, ialah mereka yang tidak setengah-setengah dengan Tuhan. Coba saudara katakan, atau saudara ketik di situ, saya tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. Amin, saudara. Katakan dengan iman, saya tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. All out, saudara, dengan Tuhan. Ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah itu juga gambaran suam-suam kuku. Setengah-setengah itu juga gambaran gereja yang meninggalkan kasih mula-mula seperti di dalam kitab Wahyu yang kita sudah pelajari. Tuhan, saudara, membuang orang-orang yang demikian. Tuhan muntahkan dari mulutnya. Nah, jadi saudara katakan dengan iman, saya tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu adalah gambaran orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Mari kita lihat 1 Timotius 6.
ayat yang ke-12. Boleh saya minta satu orang tolong baca? Siapa yang sudah ketemu? 1 Timotius 6 ayat 12. Boleh tolong dibacakan versi ILT 3-nya? Ada yang punya ILT 3? Atau Ibu Mariana boleh tolong bacakan, Bu? 1 Timotius 6 ayat 12. Ayat 12 ya. 1 Timotius 6 ayat 12. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Pegang teguhlah hidup yang kekal, yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengaku pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Nah, jadi perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Pegang teguhlah hidup yang kekal, yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengaku pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Ketika saudara menyatakan diri, saya mau ikut Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, saudara itu yang dengar banyak. Pertama tentu Tuhan yang dengar. Saksi-saksi iman mendengar. Iblis juga mendengar. Jangan salah saudara ya. Nah, ketika saudara kita mengikut Tuhan setengah-setengah, kita nggak bisa selesaikan sampai garis akhir, maka dikatakan di situ orang bisa dicemooh. Siapa yang mencemooh? Iblis. Ya, katanya murid Tuhan. Mengikut Tuhan kok setengah-setengah. Nah, saudara, waktu kita ikrarkan, ya, tadi seperti ayat tadi, pengakuan kita di hadapan banyak saksi. Ingat, iblis juga mendengar pengakuan saudara. Jadi, saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, setengah-setengah dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang membangun menara tidak kelar, sehingga dicemooh. Dicemooh oleh siapa? Iblis tentunya. Makanya ikut Tuhan jangan setengah-setengah, saudara, ya. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik dikatakan. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara ya. Lalu lihat 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Pak Hife bisa bacakan? 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius ya. Ya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 ya, Pak. Ayat 7 sampai 8. Oh, ayat 7 sampai 8. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan, Hakim yang adil, akan memberikannya kepadaku pada hari itu. Dan bukanlah hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan penampakannya. Nah, saudara lihat dikatakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Saudara kalau dengar ayat ini, baca ayat ini selalu di orang-orang yang meninggal, betul? Ya kan? Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Sebenarnya saudara, pertandingan iman tidak hanya selesai ketika seseorang itu telah meninggal. Banyak orang saudara tidak sadar sudah mengakhiri pertandingan imannya sebelum dia meninggal. Tapi orang selalu pakai ayat ini. Oh, sudah menyelesaikan pertandingan iman. Tapi apakah benar saudara, dia itu menyelesaikan dengan iman yang teguh? Apakah benar waktu dia meninggal, dia saudara sudah menyelesaikan pertandingan imannya? Nah saudara, banyak orang yang masih hidup pun sudah menyelesaikan pertandingannya, tapi dengan tidak baik. Banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang hanya saudara mengikut Tuhan di awal. Dan pada akhirnya berhenti seperti orang yang tadi membangun menara. Mereka nggak sadar bahwa pertandingan mereka sudah selesai. Orang seperti itu, dia tidak sadar sudah tereliminasi, didiskualifikasi. Kalau apalagi dia sudah terima tanda
Selesai enggak saudara? Saya tanya sama saudara. Masih hidup kan? Iya kan, masih hidup. Tapi sudah selesai enggak saudara? Selesai, tapi bukan selesai menang. Selesainya itu didiskualifikasi. Saudara tahu didiskualifikasi? Kalau orang pelari, saudara, dia lari di luar aturan, dia lari dari luar daripada garis yang sudah ditetapkan. Biar dia juga juara satu, dia akan didiskualifikasi, saudara. Jadi banyak orang, saudara, sudah menyelesaikan pertandingan imannya selagi dia masih hidup, tapi selesainya bukan dengan pertandingan iman yang baik. Nah, saudara, murid Tuhan harus menyelesaikan pertandingan iman sampai di garis akhir. Bagiku hidup adalah hamasia, mati adalah keuntungan. Itu saudara. Kalau saudara hidup artinya saudara harus bertanding sampai saudara mati. Itu maksudnya. Kalau saudara pun tidak mati satu saat, pertandinganmu akan selesai ketika kita akan diangkat di awan-awan di dalam kemuliaan. Jadi kita akan lihat saudara. Apakah kita akan dipanggil Tuhan atau kita akan diangkat? Yang penting saudara, bukan soal bagaimana kita meninggal atau bagaimana kita nanti akan diangkat. Yang paling penting, selesaikan pertandingan imanmu sampai di garis akhir. Amin. Saudara katakan lagi atau tulis di kolom chat, saya mau selesaikan pertandingan iman saya dengan baik. Ya. Karena apa yang kau ucapkan itu adalah sesuatu doa di hadapan Tuhan. Jadi pertandingan iman kita harus selesai sampai di garis akhir. Jangan hanya setengah saudara ya. Makanya Tuhan mau kita jangan kompromi dengan dunia. Jangan setengah-setengah dengan Tuhan. Tapi mari sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara. Sekalipun mungkin kita melihat keadaan ini sepertinya sudah aman-aman. Tapi mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan biarkan apimu padam. Jangan biarkan rohmu padam saudara. Mari dengan Tuhan sungguh-sungguh selesaikan pertandingan iman kita sampai di garis akhir. Sampai ketika Tuhan mungkin membawa kita secara pribadi atau Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan secara bersama-sama. Yang jelas selesaikan pertandingan imanmu sampai di garis akhir. Amin saudara. Ya. Jadi orang-orang seperti yang digambarkan, orang-orang seperti ini saudara ya. Yang digambarkan Tuhan dengan mereka yang suam-suam kuku dan kehilangan kasih mula-mula. Itulah mereka yang tidak menyelesaikan pertandingan imannya sampai di garis akhir. Saya kadang-kadang kalau melihat sedih ya, ada orang yang hamba Tuhan terima tanda, tapi waktu dia meninggal saya sudah menyelesaikan pertandingan saya sampai di garis akhir. Apa benar seperti itu saudara? Ada orang yang mati tidak di dalam Tuhan tapi ditulis juga, saya telah menyelesaikan pertandingan iman. Padahal matinya juga mabuk saudara, dalam keadaan mabuk. Saudara, ini sesuatu yang salah. Pertandingan iman kita harus selesai, entah kita harus meninggal atau kita akan diangkat, saudara akan terus bertanding. Selama kita hidup, tidak pernah ada yang namanya saudara pertandingan itu selesai. Kalau selesai artinya sama dengan saudara didiskualifikasi. Gak ada kata selesai saudara, selama kita belum meninggal, selama kita belum dibawa oleh Tuhan. Kalau ada orang yang berkata selesai dia masih hidup saudara, berarti dia sudah didiskualifikasi. Makanya gak boleh setengah-setengah dengan Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Oke, yang terakhir, yang keempat. Kalau tadi harus jangan setengah-setengah ya, sampai di garis akhir. Yang keempat, di ayat tadi yang kita baca, Lukas ya, harus melepaskan diri dari segala milik kita. Nah, syarat yang keempat, yang terakhir, kalau saudara mau jadi murid, dikatakan kita harus melepaskan diri dari segala milik kita, saudara. Kata melepaskan di situ dia pakai kata apotaso. Apotaso itu berpisah, meninggalkan, menarik diri, bahkan mengusir. Itu pengertian kata itu. Melepaskan diri dari segala milik atau apotaso. Berpisah, meninggalkan. Nah saudara, saya mau katakan kalau kita mau menjadi murid, tapi saudara masih menggenggam erat apa yang ada padamu. Kekayaankah? Hartakah?
Semua yang ada di dalam dunia ini kebanggaan-kebanggaan dunia. Kalau kita nggak apotaso, saudara, melepaskan semua itu, saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi seorang murid. Banyak orang gagal menjadi murid. Saudara lihat seorang muda yang kaya raya datang sama Tuhan. Dia kan mau jadi murid, dia bilang, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan katakan, lakukan semua perintah Tuhan. Perintah yang mana Tuhan? Tuhan kasih tahu ini dan itu. Sudah semua Tuhan, saya mau jadi murid. Tuhan bilang, kalau begitu, kalau kamu mau sempurna, jualah segala milikmu dan bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah ikut aku. Artinya Tuhan kasih tawaran sama dia. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus apotaso. Lepaskan milikmu dan ikutlah aku. Apa tanggapan seorang pemuda ini, saudara? Dia sedih, Alkitab mencatat. Karena hartanya banyak. Makanya Alkitab gak pernah salah. Orang yang kaya, saudara, itu sulit masuk kerajaan surga. Sulit bukan berarti gak bisa. Bisa kalau dia apotaso. Kalau dia mau melepaskannya. Waktu kesaksian Ibu Sofi, saudara, saya sangat diberkati. Itu apotaso. Dia rela tinggalkan, saudara, pekerjaannya yang bisa menghasilkan uang begitu banyak. Tapi itu membawa dia jauh dari Tuhan. Bahkan binasa. Jadi kalau orang mau mengikut Tuhan, Tuhan katakan lepaskan dirimu dari segala milik kita. Saudara, saya mau bilang, kalau engkau mengikut Tuhan, tidak ada lagi tentang diri kita. Kita semua ini, saudara, sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Saudara punya uang pun itu bukan punyamu, itu sudah punya Tuhan. Nyawa kita pun bahkan bukan punya kita lagi, bayangkan. Sekarang kalau Tuhan minta, kira-kira saudara mau bertahan gak? Siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya, oleh karena aku dia akan memperolehnya. Nyawa itu bukan hanya berbicara soal nafas hidup. Nyawa itu juga berbicara sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kalau kita mau bertahan, gak akan bisa, saudara. Tuhan bilang, lepaskan dirimu, berpisah, tinggalkan, menarik diri, bahkan mengusir. Bayangkan kata ini luar biasa. Keras, saudara. Lepaskan diri dari segala milik kita. Jika kita tidak meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, maka kita tidak dapat menjadi murid. Kalau Tuhan bilang segala sesuatu berarti semua, saudara. Artinya saudara jangan terikat dengan apapun. Jangan terikat dengan apapun di dalam dunia ini. Kalau mau ikut Tuhan, mau jadi muridnya. Jangan, saudara, ya. Jangan terikat oleh apapun. Tapi lepaskan segala sesuatu untuk kita bisa menjadi murid. Nah, oke, saudara, sebagai ayat penutup, jadi yang pertama tadi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari keluarga kita. Yang kedua, saudara harus bertahan di dalam penderitaan, harus satu kuk dengan Tuhan, ya, menemani Tuhan di dalam penderitaan. Lalu saudara harus mengikut Tuhan sampai di garis akhir, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, mengakhiri perlombaan, memelihara iman sampai di garis akhir. Lalu saudara juga harus melepaskan diri dari segala milik kita, harus apotaso, tinggalkan semua segala sesuatunya untuk kita dapat mengikut Tuhan. Nah, sekarang saya akan tutup dengan, kalau kita sudah melepaskan semua itu, saudara, menjadi murid, lalu apakah yang akan kita peroleh? Mungkin saudara bertanya, Tuhan, kalau saya sudah lakukan semua itu, lalu apa yang akan saya peroleh? Ya, oke, sebagai ayat penutup, mari kita membuka Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Bisa tolong satu orang bacakan? Ibu Sofi mungkin bisa tolong baca, Bu. Ibu ada ILT 3? Bisa, Bu? Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19 ayat 27 dengan perikop upah mengikuti Yesua. Ayat 27.
Kemudian sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Ingatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian?" Ayat 28. Dan Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali, ketika Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas kedua belah tahta seraya menghakimi kedua belah suku Israel." Ayat 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Ayat 30. Dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Haleluya, amin. Haleluya. Ini dahsyat sekali saudara. Jadi kalau kita mau taat tadi melakukan perintah Tuhan menjadi murid, yang tadi 4 poin itu ya, maka Petrus kan tanya sama Tuhan, "Tuhan, lihatlah kami sudah meninggalkan segala sesuatu." Mereka sudah lakukan tadi 4 poin itu. "Dan mengikut Engkau, apakah yang akan terjadi pada kami?" Lalu Tuhan bilang apa saudara? "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali." Penciptaan kembali ini berbicara waktu kebangkitan orang benar atau pada waktu pengubahan tubuh yaitu rapture. Ketika Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 tahta seraya menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi saudara, kita akan memperoleh yang namanya mahkota. Kalau saudara mau taat setia, akan memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Nah, ini saudara yang dahsyat sekali. Banyak orang hanya berpikir, "Tuhan, yang penting saya masuk surga. Pinggir-pinggir aja bolehlah." Ada kan yang bilang begitu? Ya, kalau masuk surga, saudara. Tapi kalau kita mengejar sesuatu yang lebih menjadi seorang murid, Tuhan katakan, "Engkau akan memerintah bersama dengan aku." Lalu dikatakan begini, tidak cukup saudara hanya memerintah. Tuhan bilang, "Kalau kamu sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, istri, anak, ladang, demi namaku," Tuhan katakan apa? "Ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal." Dahsyat sekali saudara. Sudah dapat mahkota, bonusnya apa saudara? 100 kali lipat. Bayangkan, 100 kali lipat di sini menggambarkan saudara adalah upah yang sangat besar saudara. Ketika kita berkorban, mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Upahnya seperti apa Pak? Saya juga gak bisa bayangkan. Saya juga gak bisa tahu. Pasti itu sesuatu yang dahsyat yang kita gak pernah lihat. Yang tidak pernah kita pikirkan. Yang gak pernah timbul di dalam hati kita. Dikatakan Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, upah 100 kali lipat itu menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat besar nilainya. Tidak dapat dijumlahkan dengan uang. Kebahagiaan atau satu sukacita abadi yang sangat dahsyat ketika kita akan memasuki yang namanya hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal, saudara akan mewarisi kerajaan sorga. Saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jadi itu upah yang Tuhan berikan bagi muridnya. Dan dikatakan saudara, engkau akan mewarisi hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi bayangkan saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan. Orang-orang yang mengikut Tuhan mereka akan memperoleh semua ini. Untuk apa saudara mengejar harta kekayaan dunia ini hanya sementara yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kalau kita kehilangan segala sesuatu hanya karena kita mengikut Tuhan, maka Tuhan bilang engkau akan memerintah, engkau akan mewarisi 100 kali lipat upahnya, dan engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Bayangkan bonus, nus, plus. Jangan, makanya saudara, banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang berkat promosi Tuhan, betul enggak?
kesuksesan yang ada di dalam dunia ini. Memang saudara, Tuhan juga nggak akan membiarkan kita serba serba kekurangan, enggak. Tapi kalau kita hanya mengejar sesuatu yang fana, sukses, berkat di dunia ini, saudara akan ketinggalan yang namanya harta kerajaan sorga. Harta kerajaan sorga ini saudara, pertama memerintah. Yang kedua upah 100 kali lipat. Lalu yang ketiga apa? Hidup yang kekal. Sudah memerintah, sudah dapat harta sorga, dapat bonus hidup yang kekal. Saudara mau pilih mana? Mau kejar mana? Mau kejar murid atau mau kejar yang di dunia ini? Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan melepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menantimu. Dan di ayat lain dikatakan, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Saya orang katakan bodoh saudara. Saya orang katakan, ada tuh di YouTube dia komentar, oh pendeta egois kata, tidak memikirkan kehidupan anak-anaknya, tidak menyekolahkan anaknya. Saya bukan gak mau sekolahkan anak saya, tapi karena saya mau ikut Tuhan, saya juga mau jadikan keluarga saya menjadi murid. Karena saya tahu apa untungnya bagi mereka kalau mereka sukses di dunia ini. Pada akhirnya mereka tidak dapatkan harta kerajaan sorga. Percuma saudara. Apa sih yang kita kejar? Saudara mau jadi cita-cita presiden pun, andai kata pun tercapai, saudara juga masuk neraka untuk apa saudara? Nggak ada gunanya semua itu. Makanya saudara, kalau kita men-set pikiran kita, hati kita kepada yang kekal, maka saudara akan menganggap di belakang semua yang ada dunia banggakan itu adalah sampah, seperti yang Paulus katakan. Banyak orang saudara, mereka kumpul yang sampah-sampah itu, mereka kejar yang sampah-sampah itu. Yang bagi kerajaan sorga semua itu hanya sampah. Saudara mau banggakan apa di kerajaan sorga? Enggak ada saudara, emas cuma buat jalan di sana saudara. Ya kan Alkitab katakan. Apa yang dunia sedang kejar hari ini semuanya sampah saudara di sana. Itu yang mereka banggakan hari ini, titel, gelar, semua yang mereka banggakan, semua di kerajaan sorga itu hanya sampah saudara. Maka Tuhan katakan, kejarlah, bertandinglah sampai di pertandingan iman yang benar. Supaya engkau mendapatkan hidup yang kekal, memerintah bersama dengan Tuhan, mendapatkan upah 100 kali lipat. Cuma permasalahannya banyak orang, dia hanya mementingkan apa yang kelihatan saat ini. Mengejar popularitas, kekayaan, harta, semua hal. Padahal dia lupa semua itu hanya sampah. Paulus ketika dia mendapatkan Yeshua HaMashiach, dia katakan semua yang dahulu aku banggakan itu sampah. Apa yang orang kejar, orang dunia kejar saat ini, saya katakan saudara semua itu sampah. Tidak ada harganya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam Matius 19 ini saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau setiap saudara dan saya di kawanan kecil ini, kita mau dididik menjadi murid. Kita tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Supaya ketika penciptaan kembali, ketika Tuhan datang, dia mendapati setiap kita layak di hadapannya. Dia mendapati setiap saudara dan saya layak duduk memerintah bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Inilah doa kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama
Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bapa, inilah kerinduan hati kami pada malam hari ini. Kami mau menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Kami tidak mau mengasihi dunia ini, bahkan keluarga kami lebih daripada Engkau. Kami mau miseo Tuhan dengan keluarga kami, karena kami mau agape dengan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, lebih dari apapun di dalam dunia ini. Kami juga mau Tuhan memikul salib bastasu, bertahan di dalam penderitaan, menopang salib, menerima salib itu, dan mengikut, menemani Engkau Tuhan di dalam penderitaan, menjadi satu kuk dengan di dalam penderitaan. Terima kasih Bapa, kami juga harus mengikut Engkau sampai di garis akhir. Kami tidak ada satupun dari antara kami yang berhenti di tengah jalan, tapi kami mau menyelesaikan pertandingan iman kami sampai di garis akhir dan menyelesaikannya bagi hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mau melepaskan diri kami dari setiap apa yang kami miliki, dari setiap ikatan-ikatan dunia. Kami mau apotaso, berpisah, meninggalkan, bahkan menarik diri dari hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang membawa kami jauh daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada begitu besar upaya yang menanti kemuliaan yang sungguh tiada taranya Engkau berikan bagi orang-orang yang mau mengikut Tuhan menjadi murid. Kami percaya Tuhan, semua ini Kau akan berikan bagi kami, orang-orang yang selalu setia menantikan Engkau. Biarlah Engkau mendapati setiap kami tetap setia sampai Engkau datang kedua kali. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia, yang mau diajar, yang mau dididik, sebagai kawanan kecil di hadapan Tuhan, yang dipercayakan rahasia kerajaan Elohim, untuk kami dapat Tuhan terus berdiri di pihak Tuhan, tidak kompromi dengan dunia ini, tapi kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan, mengikut Tuhan sampai kapanpun. Kami akan terus mengikut Engkau. Dunia ini tidak dapat membuat kami jauh dari-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang Kau berikan di hati kami sungguh lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, sudah kami baca malam hari ini itu boleh tertanam di dalam hati kami, di dalam roh setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMasiah, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya malam hari ini kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Elohim. Amin. Orang yang mau menjadi murid-murid Kristus, yang melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari katakan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita satukan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini dan melanjutkan sesi sharing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan, khususnya yang mengikuti ibadah Zoom malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kalau Engkau terus memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Engkau, beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Memberikan yang terbaik bagimu malam hari ini. Terima kasih Yesua Hamasia yang terus memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk terus berdiri teguh, mengiring akan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Elohim, kami bersyukur kepadamu, khususnya kami berdoa Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan Yesua Hamasia yang melakukan apa yang Kau mau di dalam setiap kehidupan kami. Setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Lebih dari keluarga kami, lebih dari sahabat kami, lebih dari teman-teman kami, lebih dari siapapun Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagimu lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, untuk membalas setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah Tuhan firman-Mu malam hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Kami boleh mengingat terus Tuhan akan kebaikan-Mu bagi kami, atas tuntunan-Mu bagi kami Tuhan, lewat kebenaran firman Elohim malam hari ini yang mengajarkan setiap kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau lebih dari segalanya yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengasihi Engkau lebih dari suami kami, lebih dari istri kami Tuhan, lebih dari anak-anak kami, lebih dari orang tua kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Bukan saja hanya kami membacakan firman-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan, tetapi biarlah Engkau yang memampukan kami, Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan setiap kami yang ada pada malam hari ini, yang mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami dengan erat Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di hari-hari terakhir ini Tuhan.
Tuhan terima kasih, kami terus mau bersepakat dengan-Mu ya Elohim. Kami mau terus bersepakat dengan-Mu Yeshua HaMashiach untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, untuk melakukan rencana-Mu Tuhan, menyelesaikan kehendak-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menampakkan roh pewahyuan Tuhan, roh hikmat, akal budi yang daripadamu terus turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh menerima sesuatu yang baru terus Tuhan, yang dari Engkau, pewahyuan yang baru terus Tuhan Engkau nyatakan atas hamba-Mu, sehingga semuanya Tuhan kami boleh kembalikan hanya untuk hormat, kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan. Berkati setiap kami, berkati keluarga-keluarga yang ada di dalam kawanan kecil ini Tuhan. Bapa, berkati saudara-saudara kami, berkati keluarga demi keluarga yang ada. Kuatkan ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan hari-hari ini di dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan tetap kuat di dalam Engkau, tetap mengasihi Engkau Tuhan, tetap sukacita Tuhan di dalam Engkau, di dalam Yeshua HaMashiach. Tuhan terima kasih, kami sebagai hamba-hamba-Mu kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa memohon kepadamu bagi saudara-saudara kami Tuhan, bagi Tuhan umat-umat Tuhan khusus yang ada di kawanan kecil ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bekerja Tuhan, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Berikan kekuatan, kesehatan lebih lagi ya Tuhan bagi setiap mereka, di mana saja mereka berada di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu, rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang ada di dalam kawanan kecil ini Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan bersama-sama Tuhan kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sampai akhir, sampai kami mendapat mahkota kehidupan yang telah Engkau janjikan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati suami istri yang ada Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau bagi setiap keluarga-keluarga kami yang belum mengenal akan Engkau, yang belum sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu malam hari ini, kami bersatu hati Tuhan di hadapan-Mu malam hari ini. Kami berdoa buat istri, anak-anak yang ada, bahkan suami yang ada Tuhan, yang belum sungguh-sungguh akan Engkau saat ini Tuhan. Engkau tarik setiap mereka Tuhan, jamah setiap mereka, lawat setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, jamah, tarik setiap keluarga kami Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Bukakan mata rohani mereka Tuhan, celikkan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Mereka boleh takut akan Engkau Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan turun malam hari ini di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Bagi seluruh keluarga-keluarga kami, orang tua kami, kakak abang adik kami Tuhan, semuanya Tuhan, saudara-saudara kami yang belum sungguh-sungguh kepadamu malam hari ini, biarlah Engkau yang menjamah setiap mereka Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap manusia Tuhan. Kami tidak sanggup mengubahkan manusia Tuhan. Manusia tidak bisa mengubahkan manusia, tetapi biarlah Engkau yang mengubahkan setiap orang-orang yang kami kasihi Tuhan, yang bertalian darah dengan kami. Engkau menjamah Tuhan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Keselamatan, pertobatan terjadi bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan Yeshua HaMashiach. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu, belas kasihan-Mu turun bagi setiap keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang masih mengeraskan hati kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau lembutkan hati setiap mereka ya Tuhan. Kelemah lembutan yang daripada Tuhan turun atas setiap mereka di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan itu akan terjadi di dalam keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Elohim. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya saudara-saudara kami di dalam kawanan kecil ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus
Biarlah Tuhan Yesus Hamasia, Engkau memberikan roh yang menyala-nyala lebih lagi bagi setiap kami semua Tuhan, bagi kami hamba-hambamu, bahkan bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam kawanan kecil ini Tuhan. Semuanya Tuhan kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan malam hari ini di dalam ibadah ini Tuhan, biarlah semuanya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan kebaikan-Mu, kami boleh melihat kebesaran-Mu lebih lagi Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Elohim. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah malam hari ini dan kami akan lanjutkan nanti sesi sharing Tuhan, biarlah Engkau Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami, terus menjamah setiap kami Tuhan sampai akhir pertemuan kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Lebih dari apa yang kami minta kepadamu Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami akan menerima berkat yang daripadamu Tuhan lewat hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari tahta Bapa, dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasia menyertai seluruh kehidupan kita. Penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan setiap kita untuk berjalan di dalam kebenaran sampai nanti ketika Dia datang membawa setiap kita ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami, Yeshua Hamasia, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Boleh saudara buka dulu kameranya ya. Saya pengen screenshot dulu saudara. Oke, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan lanjut nanti ke sesi sharing ya.